Tutorial mata kuliah, Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Topik ke-13 dari 75 topik, Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bagian keempat. Asas-asas kewenangan OJK. Otoritas Jasa Keuangan, atau OJK, bekerja berlandaskan asas-asas yang disusun dengan memperhatikan tugas dan wewenangnya. Asas-asas yang dianut OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut menyangkut asas 1. Independensi, yakni mampu bertindak independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya dengan bertindak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kepastian hukum, yakni asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan tugasnya. 3. Kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. 4. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan kegiatan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya. Asas ini menjadi pegangan bukan hanya pada tingkat pimpinan tetapi juga di tingkat pelaksana, sehingga integritas lembaga OJK secara keseluruhan dapat terpelihara. 7. Akuntabilitas, yakni asas bahwa untuk setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait atau stakeholders, dan juga kepada publik. Prinsip check and balance ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan kewenangan pengaturan dan pengawasan di dalam internal organisasi OJK sendiri, yakni 1. Fungsi, tugas, wewenang pengaturan, dan pengawasan dilaksanakan Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas di antara masing-masing anggota Dewan Komisioner demi pencapaian tujuan lembaga tersebut. 2. Di pihak lain, tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang yang terkait dengan kode etik, pengawasan internal, atau internal kontrol, melalui mekanisme Dewan Audit, Audit Komite, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas dan wewenang pengawasan untuk sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tugas dan wewenang OJK. OJK dirancang untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor 1. Perbankan, 2. Pasar modal, dan 3. Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan tersebut dilakukan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Terpadu dimaksudkan sebagai suatu kegiatan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam rangka efektivitas pelaksanaannya. Independen dimaksudkan sebagai pelaksanaan mandiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Akuntabel dimaksudkan sebagai pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pengawasan yang harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyatuan pengaturan dan pengawasan terhadap semua sektor jasa keuangan di atas diharapkan mampu menjawab hal-hal berikut ini. Lebih menyelaraskan cakupan dan kedalaman semua regulasi yang selama ini dipraktekkan di sektor jasa keuangan, termasuk dalam rangka pengelolaan struktur konglomerasi industri keuangan yang ada di Indonesia. Penyatuan ini ditujukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih optimal bagi institusi pengatur dan pengawas jasa keuangan tersebut dalam rangka memelihara, membenahi dan memperkuat kebijakan-kebijakannya, serta untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum, law enforcement, untuk pemeliharaan disiplin pasar, market disiplin, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Untuk menyeimbangkan penerapan ketentuan-ketentuan terhadap semua sektor utama pada industri jasa keuangan dan sekaligus merupakan peluang yang berharga dan membentuk budaya baru bagi regulator untuk mengawasi sektor jasa keuangan. Dengan demikian, lembaga dimaksud juga diharapkan dapat dan mampu untuk memperbaharui sistem regulasi sektor jasa keuangan agar lebih konsisten dan lebih harmonis terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan.
Diharapkan akan lebih memungkinkan untuk menghasilkan pengaturan-pengaturan yang terkonsolidasi sesuai dengan harapan-harapan masyarakat, sebagai modal awal untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Indonesia. Hal ini merupakan kesempatan baru tidak hanya untuk pembentukan kepercayaan diri secara domestik, tetapi lebih dari itu juga untuk membentuk kepercayaan diri di dunia internasional dan untuk memacu perbaikan kegiatan-kegiatan di sektor real. Untuk melaksanakan tugas pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, Undang-Undang memberikan kewenangan yang cukup luas kepada OJK yang mencakup kegiatan untuk menetapkan 1. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang OJK, 2. Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, 3. Peraturan dan keputusan OJK, 4. Peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, 5. Kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, 6. Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga keuangan dan pihak tertentu, 7. Peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter lembaga jasa keuangan, 8. Bentuk struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban, dan 9. Peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan yang dibebankan kepadanya, OJK mempunyai kewenangan untuk 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Pengawasan Dewan Komisioner terhadap pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif ditujukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dari Kepala Eksekutif itu sendiri. Oleh karena itu, pengawasan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisioner melakukan intervensi, atau turut campur terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang dari setiap Kepala Eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak-pihak tertentu. Dengan perintah tertulis dimaksudkan sebagai perintah yang dibuat secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan lainnya. Perintah tertulis tersebut diberikan antara lain untuk mengganti pengurus atau pihak lain di lembaga jasa keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi. Menghentikan atau mengubah perjanjian antara lembaga jasa keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan lainnya, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK. 5. Melakukan penunjukan pengelola statuter. 6. Menetapkan pengelola statuter. Pengelola statuter dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan lembaga tersebut. Pengelola statuter melaksanakan kewenangan yang dimiliki OJK, antara lain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pengelola statuter antara lain melalui a. Penyelamatan atas kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan tertentu. b. Pengambilan seluruh wewenang dan fungsi manajemen lembaga jasa keuangan oleh pengelola statuter. c. Pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta d. Pengalihan portofolio kekayaan ataupun usaha dari lembaga jasa keuangan. 7. Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 8. Memberikan dan/atau mencabut a. Izin usaha, b. Izin orang perseorangan, c. Efektifnya pernyataan pendaftaran, d. Surat tanda terdaftar, e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha, f. Pengesahan, g. Persetujuan atau penetapan pembubaran, dan h. Penetapan lain sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Khusus untuk tugas pengaturan dan pengawasan yang akan dilakukan OJK di sektor perbankan telah ditetapkan secara lebih terperinci, di mana OJK diberikan kewenangan untuk pengaturan dan pengawasan mengenai hal berikut. 1. Kelembagaan bank yang meliputi a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, dan b. Kegiatan usaha bank, antara lain yang menyangkut sumber-sumber dana, penyediaan dana,
produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa. 2. Tingkat kesehatan bank, yang meliputi a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. B. Laporan bank yang terkait dengan tingkat kesehatan dan kinerja bank. C. Sistem informasi debitur. D. Pengujian kredit atau kredit testing. Dan E. Standar akuntansi bank, yang memuat standar akuntansi yang dianut oleh bank dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, atau prudent banking principles, yang meliputi a. Manajemen risiko, b. Tata kelola bank, c. Prinsip mengenal nasabah, know your customer, dan anti pencucian uang, serta d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. 4. Pemeriksaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, atau prudent banking principles, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan yang bersifat mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Lingkup pengaturan dan pengawasan bersifat makro berada di luar ketentuan di atas, tidak termasuk yang diserahkan ke tangan OJK dan masih merupakan kewenangan Bank Indonesia. Pengawasan untuk bidang yang bersifat mikroprudensial ini, OJK akan sepenuhnya membantu Bank Indonesia manakala diperlukan, dalam bentuk himbauan moral, atau moral suasion, kepada lembaga perbankan agar menaati rambu-rambu moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam kaitan dengan tugas dan wewenang OJK terdapat dua bidang utama yang harus diatur dan diawasi, namun mereka memiliki keunikannya masing-masing. Perbankan menekankan kepada prinsip prudensial, atau kehati-hatian, sedangkan pasar modal menekankan prinsip keterbukaan, atau full disclosures. Prinsip kehati-hatian cenderung menerapkan langkah-langkah defensif dan tidak diketahui oleh banyak orang. Prinsip keterbukaan menekankan pengungkapan fakta-fakta secara transparan dan komprehensif agar pihak-pihak yang mengambil kesimpulan tidak merasa terperdaya. Demikianlah materi topik 13 tutorial kuliah hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan menambah wawasan masyarakat umum. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.